Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ardila dari jurusan Akuntansi angkatan 2016. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Zuhairi SEMSI KCA selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Yang terhormat dosen penelaah yang akan menelaah skripsi saya, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video ini. Semoga apa yang saya jelaskan mudah untuk dimengerti. Adapun judul skripsi saya yaitu Analisis Perkembangan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota, Provinsi se-Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Adapun topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Kita masuk kepada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Selanjutnya adalah latar belakang. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang transparan, jujur, dan mampu mempertanggungjawabkan tugasnya dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memajukan daerahnya lewat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, terutama menyangkut pengelolaan keuangan. Hal ini dapat tercermin lewat laporan keuangan yang disajikannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara di daerah, maka setiap tahunnya pihak-pihak yang bersangkutan dalam mengelola keuangan daerah menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah dan diperiksa oleh BPK. Dari beberapa opini yang dikeluarkan oleh BPK, opini WTP merupakan opini tertinggi dari beberapa opini yang ada, sehingga pemerintah daerah memiliki harapan dan berusaha memperoleh opini tersebut lewat pengelolaan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangannya. Untuk meyakini bahwa laporan keuangan tidak terjadi salah satu material, maka laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi standar serta peraturan dan ketentuan yang ada. Di tahun 2014, dari 539 daerah yang memperoleh opini dari BPK, namun nyatanya masih banyak yang tidak memperoleh opini WTP. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya daerah-daerah memperoleh opini tidak wajar dan opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang disajikannya, di mana kedua opini tersebut merupakan opini terendah dari semua jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK. Hal ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah masing-masing dalam menyajikan LKPD, sebab salah satu kepercayaan publik atas entitas pemerintah dapat dilihat lewat opini yang diperoleh oleh daerah dalam mengelola aset dan keuangan daerah. Hasil opini audit yang dilakukan oleh BPK merupakan suatu hal menarik untuk dikaji lebih lanjut, sebab akan adanya ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh suatu daerah yang akan menentukan perolehan opini daerah tersebut. BPK memberikan rekomendasi sebagai upaya untuk perbaikan atas LKPD yang disajikan agar tiap-tiap daerah mampu menyajikan dengan baik dengan tujuan agar suatu daerah mampu memperoleh opini yang lebih baik. Analisis terhadap opini audit BPK atas LKPD perlu dilakukan agar dapat melihat bagaimana gambaran dan keadaan kinerja pemerintah lewat opini yang diperoleh oleh masing-masing daerah dan melihat sejauh mana perkembangan opini BPK tersebut di masing-masing daerah. Selain itu, analisis yang dilakukan juga berguna bagi setiap daerah, yaitu untuk menarik kepercayaan publik lewat opini yang diperolehnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ajukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kabupaten mana yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik dan paling buruk dari tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, kota mana yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik dan paling buruk dari tahun 2014 sampai 2018. Yang ketiga, provinsi mana yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik dan paling buruk dari tahun 2014 sampai 2018. Dan yang keempat yaitu wilayah bagian mana yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik dan paling buruk dari tahun 2014 sampai 2018. Dan yang kelima yaitu bagaimana perkembangan opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2014 sampai 2018 secara keseluruhan. Yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga ada 5, yaitu untuk mengetahui mulai dari kabupaten, kota, provinsi, dan wilayah bagian mana yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik dan paling buruk dari tahun 2014 sampai 2018, serta untuk mengetahui bagaimana perkembangan opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2014 sampai 2018 secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi pemerintah. Bagi pemerintah,
diharapkan dapat memberikan gambaran dan juga masukan kepada pihak-pihak terkait dalam entitas pemerintahan agar dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua yaitu bagi penulis. Bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana perkembangan opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Yang ketiga bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan gambaran bagaimana kinerja entitas pemerintahan. Dan yang keempat, bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama. Dan sistematika penulisan dapat dilihat berdasarkan gambar yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori, bagian kajian pustaka, laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara daerah selama satu periode. Selanjutnya, laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Rahmat tahun 2010 menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, komponen laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 terdiri dari yang pertama di mana laporan keuangan itu harus relevan, yang kedua laporan keuangan harus andal, yang ketiga dapat dibandingkan, yang keempat dapat dipahami. Selanjutnya yaitu audit. Pengertian auditing. Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jenis-jenis audit yaitu ada audit keuangan, audit kinerja, audit investigasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis auditor. Auditor mempunyai fungsi untuk meningkatkan mutu penyajian laporan keuangan, yaitu dengan cara melaksanakan audit atas kewajaran laporan keuangan yang ditinjau dari kesesuaian dengan prinsip yang berlaku, yaitu terdiri dari external auditor, internal auditor, dan governmental auditor. Selanjutnya yaitu opini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1, opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jenis opini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terdapat beberapa opini yang diberikan oleh BPK. Pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian, di mana opini wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Selain opini WTP, ada pula opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau WTP-DPP. Ini dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelas dalam laporan audit. Selanjutnya, opini wajar dengan pengecualian. Opini wajar dengan pengecualian adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Selanjutnya, opini tidak wajar. Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu opini tidak menyatakan pendapat. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini bahwa laporan keuangan wajar atau tidak. Dari beberapa jenis opini yang dikeluarkan BPK, berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Parwanto dan Harto tahun 2017, yang menggunakan penilaian berupa poin dengan mengurutkan berdasarkan opini tertinggi hingga yang terendah, di mana opini WTP merupakan opini yang paling tinggi dan TW merupakan opini yang paling rendah. Adapun tentang penilaian yang digunakan yaitu WTP sama dengan 5, WTP-DPP sama dengan 4, WDP sama dengan 3, TMP sama dengan 2, dan TW sama dengan 1.
Selanjutnya yaitu kriteria pemberian opini. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, opini didasarkan pada kriteria pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, yang kedua yaitu kecukupan pengungkapan, yang ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang keempat efektivitas sistem pengendalian internal. Selanjutnya yaitu BPK. BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan undang-undang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terkait topik yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya adalah kerangka penelitian yang dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu bagian metodologi penelitian. Metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian merupakan perencanaan, struktur, dan strategi penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan dan mengendalikan penyimpangan yang mungkin terjadi. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yaitu Ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS BPK yang berisi opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari website resmi BPK. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Peneliti mengamati data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun bersangkutan. Dan peneliti melakukan kajian terhadap literatur yang bersumber dari jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan pemerintah, dan artikel relevan terkait topik dalam penelitian ini untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Untuk melihat perkembangan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018, peneliti memberikan poin pada masing-masing opini berdasarkan tingkatannya mulai dari tingkatan yang paling tinggi sampai tingkatan terendah. Penilaian seperti ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Parwanto dan Harto pada tahun 2017, yaitu untuk daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerahnya maka akan diberikan poin 5. Untuk daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau WTP DPP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerahnya maka akan diberikan poin 4. Untuk daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerahnya, maka akan diberikan poin 3. Untuk daerah yang memperoleh opini tidak menyatakan pendapat atau TMP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerahnya, maka akan diberikan poin 2. Untuk daerah yang memperoleh opini tidak wajar atau TW dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerahnya, maka akan diberikan poin 1. Adapun langkah-langkah pembahasan hasil dari penelitian yang akan dilakukan, penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penulis mengumpulkan data berupa opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2014 sampai 2018 Indonesia. Kemudian data yang telah diperoleh dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS BPK akan disalin ke Microsoft Excel berupa opini yang dikeluarkan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2014 sampai 2018. Yang ketiga, melakukan pengelompokan setiap daerah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 4 pengelompokan, yaitu mengelompokkan setiap daerah berdasarkan provinsi, mengelompokkan kabupaten berdasarkan provinsi, mengelompokkan kota berdasarkan provinsi, dan mengelompokkan provinsi berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia. Pengelompokan dilakukan dalam bentuk tabel. Dan yang keempat, yaitu melakukan pembobotan atas opini yang diperoleh. Yang kelima, perkembangan yang didapat berupa rata-rata dan presentasi kenaikan per tahun, serta rata-rata kenaikan per tahunnya, sehingga dapat dilihat perkembangan opini BPK atas LKPD mulai dari kabupaten, kota, provinsi, serta pembagian wilayahnya. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum objek penelitian. Data diperoleh dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester BPK pada website resmi BPK, di mana tahun 2014 BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebanyak 539 LKPD. Sedangkan pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 BPK memeriksa sebanyak 542 LKPD.
Gambar di samping adalah merupakan rincian provinsi beserta jumlah LKPD yang diperiksa oleh BPK. Terlihat jelas bahwa pada tahun 2014 dan 2015 sampai 2018 terjadi penambahan sebanyak 3 LKPD. Penambahan terjadi yaitu pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu Aceh. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah merupakan penilaian substantif dari laporan keuangan yang disampaikan setiap tahunnya, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jumlah perolehan opini atas LKPD Aceh mulai dari kabupaten, kota, provinsi dari tahun 2014 sampai 2018 dapat kita lihat pada tabel yang telah saya sajikan. Yaitu di mana ini menyajikan opini untuk provinsi, kota, dan kabupaten pada Aceh. Di mana pada tahun 2014 berdasarkan provinsi Aceh memperoleh 13 WTP, 3 WTP DPP, 8 WDP, dan 0 untuk TMP dan TW. Sedangkan untuk kota pada Aceh memperoleh 5 WTP, 0 untuk WTP DPP, WDP, TMP, dan TW. Sedangkan berdasarkan kabupaten pada Aceh memperoleh 8 WTP, 3 WTP DPP, 7 WDP, dan 0 untuk TMP dan TW. Sehingga setelah ditransformasikan ke dalam poinnya, sehingga diperoleh total penilaiannya, yaitu di mana pada tahun 2014 untuk provinsi pada Aceh yaitu memperoleh 101 untuk 2014, dan 2015 memperoleh 116, 2016 memperoleh 116, 2017 memperoleh 120, dan 2018 memperoleh 120. Sedangkan berdasarkan kota yaitu untuk 2014 memperoleh 25, 2015 23, 2016 23, dan 2017 25 serta 2018 25. Berdasarkan kabupaten pada tahun 2014 memperoleh 73, 2015 dan 2016 88, 2017 90, dan 2018 90. Adanya peningkatan jumlah nilai opini atas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa Pemda terus melakukan perbaikan atas kualitas laporan keuangannya, dan ditunjukkan dengan perolehan opini yang diperoleh masing-masing LKPD. Gambar berikutnya yaitu dapat kita lihat bahwa tabel tersebut menyajikan tabel analisis presentasi kenaikan pada Aceh tahun 2014 sampai 2018. Dapat kita lihat di sana ada rata skor penilaian opini BPK yang diperoleh dari jumlah nilai transformasi dibagi dengan jumlah opini. Tabel tersebut menunjukkan data skor penilaian opini BPK berdasarkan provinsi, kota, dan kabupaten pada Aceh. Berdasarkan provinsi, pada tahun 2014, LKPD Provinsi Aceh memperoleh rata skor sebesar 4,21, tahun 2015 sebesar 4,83, tahun 2016 sebesar 4,83, tahun 2017 sebesar 5, dan tahun 2018 sebesar 5. Dengan kenaikan opini setiap tahunnya yaitu sebesar 14,73% pada tahun 2015, 0% pada tahun 2016, 3,52% pada tahun 2017, dan 0% pada tahun 2018, sehingga diperoleh persentase kenaikan rata-ratanya 4,56%. Berdasarkan kota selama tahun 2014 sampai 2018, penilaian opini BPK atas LKPD kota pada Aceh dapat dilihat dari rata skor penilaian opini BPK, di mana pada tahun 2014 LKPD kota pada Aceh memperoleh rata skor sebesar 5, tahun 2015 sebesar 4,60, tahun 2016 sebesar 4,60, tahun 2017 sebesar 5, dan tahun 2018 sebesar 5. Dengan kenaikan opini setiap tahunnya yaitu sebesar minus 8% pada tahun 2015, 0% pada tahun 2016, 8,70% pada tahun 2017, dan 0% pada tahun 2018. Sehingga dapat persentase kenaikan rata-ratanya yaitu sebesar 0,17%. Berdasarkan kabupaten, pada tahun 2014 LKPD Kabupaten pada Aceh memperoleh rata skor sebesar 4,06, tahun 2015 sebesar 4,89, tahun 2016 sebesar 4,89, tahun 2017 sebesar 5, dan tahun 2018 sebesar 5. Dengan kenaikan opini setiap tahunnya yaitu sebesar 20,44% pada tahun 2015, 0% pada tahun 2016, 2,25% pada tahun 2017, dan 0% pada tahun 2018. Dengan persentase kenaikan rata-ratanya 5,67%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan provinsi Aceh sudah mengalami peningkatan. Hal itu dapat terlihat yaitu adanya peningkatan persentase rata-rata opini. Berdasarkan kota pada Aceh tidak selalu mengalami peningkatan. Hal itu dapat terlihat masih adanya terjadi penurunan persentase rata-rata opininya.
Sedangkan berdasarkan kabupaten, kabupaten pada Aceh sudah mengalami peningkatan. Hal itu dapat terlihat adanya peningkatan persentase rata-rata opini. Yaitu dapat dilihat pada tabel ini untuk Sumatera Utara, dan ini Sumatera Barat, ini Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Ini yaitu tabel yang menyajikan ringkasan persentase rata-rata kenaikan per tahun opini audit BPK atas LKPD menurut provinsi tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya ini tabel ringkasan untuk kota, dan ini tabel ringkasan untuk kabupaten. Selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah saya bahas sebelumnya pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama yaitu kabupaten yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik yaitu Kabupaten pada Jambi dengan presentasi kenaikan rata-rata per tahunnya yaitu sebesar 12,68%. Untuk kabupaten yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling buruk yaitu Kabupaten pada Gorontalo dengan presentasi rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 0,76%. Yang kedua, kota yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik yaitu kota pada Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan dengan presentasi kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 16,67%. Untuk kota yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling buruk yaitu kota pada Papua Barat dengan presentasi rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar minus 10%. Selanjutnya, yang ketiga, provinsi yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik yaitu Provinsi DKI Jakarta, di mana presentasi rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 16,67%, sedangkan provinsi yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling buruk se-Indonesia yaitu Provinsi Sumatera Selatan, di mana presentasi rata-rata kenaikan per tahunnya menunjukkan angka minus sebesar minus 4,71%. Yang keempat yaitu dilihat dari pembagian wilayah di Indonesia, wilayah yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik yaitu wilayah bagian timur dengan angka rata-rata 7,34%. Yang kelima, secara keseluruhan, perkembangan opini audit BPK atas LKPD se-Indonesia sudah mengalami perkembangan ke arah baik. Hal itu terlihat dari persentase rata-rata kenaikan per tahunnya, sudah banyak daerah yang menunjukkan kenaikan ke angka positif, baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diajukan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain, yang pertama, lingkup peneliti terbatas, yaitu peneliti hanya melakukan analisis pada opini audit BPK atas LKPD saja. Yang kedua, peneliti tidak menelusuri lebih jauh penyebab perkembangan opini audit BPK dari tahun ke tahun. Peneliti hanya menganalisis opini yang diperoleh atas LKPD dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu saran. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran. Selanjutnya yaitu saran. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama yaitu masing-masing laporan keuangan pemerintah daerah agar mampu memperoleh opini WTP dari BPK, terkhusus bagi LKPD yang belum memperoleh opini WTP. Yang kedua, untuk peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan dapat memperluas penelitian ini, yaitu tidak hanya lingkup opini audit BPK atas LKPD saja, namun juga opini audit BPK atas LKKP, LKKL, dan LKBUN. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.